Pohon tanpa akar, karya Maila. Hamparan tanah yang berantakan, dua sosok mayat yang bersandar di gundukan bebatuan. Suara-suara kematian berhamburan dari segala arah. Sejarah negeri ini selalu mencatat orang-orang yang berani mempertahankan hak miliknya sebagai pahlawan. Keberanian itulah yang akan aku buktikan. Apakah kalian akan meninggalkan tempat ini karena hak milik kalian telah hilang? Apakah kalian akan menyerah hanya karena suara-suara dan bayangan tidak nyata itu? Jawab. Nah, itu. Ketakutan itulah yang membuat kalian kalah. Aku akan tetap di sini. Akan kurebut segala milikku yang telah dirampas olehnya. Kalau kalian mau pergi, pergilah. Seorang lelaki menggunakan tongkat dengan menyandang senjata tertatih menuju hamparan tanah yang kosong. Ia menahan sakit yang mendalam. Suara-suara kematian dari kejauhan. Lelaki itu melakukan prosesi menuju alam maut. Gerbang alam maut pun terbuka. Suara-suara kematian itu pun makin tajam. Lelaki itu tiba di alam maut. Perlahan-lahan lelaki itu bergerak. Wih, hahaha, aku merdeka. Aku harus lari sebelum dimintai pertanggungjawaban. Ke arah mana ya? Oh ya, ke arah siang. Tunggu dulu. Kau tidak bisa pergi tanpa aku. Sekarang kita pisah. Tidak bisa. Kita sudah ditakdirkan menyatu. Kalau begitu, kau harus patuh dengan perintahku. Tidak bisa. Itu di dunia. Sekarang kita punya hak yang sama. Shh, jangan keras-keras. Nanti ketahuan. Jadi, bagaimana? Di dunia aku terus-menerus menjadi budak tanpa bisa protes. Aku juga harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang juga aku tidak suka. Makanya kau ikut ke arah siang, bebas. Aku juga berhak menentukan arahku sendiri. Aku sudah merdeka. Aku mau ke arah malam. Ke siang. Ke malam. Siang. Malam. Diam. Di dunia ribut, di sini ribut. Apa kalian tidak bosan ribut terus? Aku butuh ketenangan. Di sini kita makin tidak bisa tenang. Sebentar lagi malaikat datang. Kemudian hanya bermacam-macam. Kalau kita tidak bisa bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia, habis kita akan babak belur. Jalan selamat cuma ke siang. Sinar mudah dilihat, berbahaya. Yang paling aman cuma ke malam. Di sana kita bisa jadi kegelapan. Hahaha, tolong. Siang dan malam terikat waktu. Kalau kalian ke sana, mereka pasti mengadu ke Tuhan. Nih, tempat yang paling aman, kekosongan. Omong kosong. Segala sesuatu yang memiliki nama pasti memiliki bentuk dan sifat serta terikat dengan ruang dan waktu. Begitu juga dengan kekosongan. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Lawan. Siapa yang harus dilawan? Aku juga tidak tahu. Kita cari sama-sama. Aku tahu. Maut. Maut. Kita di sini kan karena ulah maut. Tidak. Aku baru ingat. Kita kesini kan punya misi, membunuh maut. Tiba-tiba terdengar suara yang bergemuruh. Kaki, tangan, dan kepala spontan berjibrakan tak tentu arah. Tiba-tiba terdengar suara yang bergemuruh. Kaki, tangan, dan kepala spontan berjibrakan tak tentu arah. Tidak ada lagi tempat yang aman. Sebentar lagi
malaikat datang meminta pertanggungjawaban dari setiap gerak kita di dunia. Hanya ada satu cara untuk lepas dari masalah ini. Selamatkan diri kalian masing-masing. Lari! Tiba-tiba suara-suara kematian itu kembali lagi. Namun bergelombang, menerjang, dan mencabik-cabik. Kaki, tangan, dan kepala meronta-ronta, menggeliat-geliat, dan berusaha melepaskan diri dari suara-suara kematian itu. Namun gagal, dan akhirnya mereka tersungkur. Ambillah hikmah dari setiap peristiwa. Tuhan tidak pernah murka. Bencana yang terjadi adalah nasihatnya untuk mencerahkan peradaban masa depan. Ingatlah, setiap nyawa yang terikat ruang dan waktu pasti akan merasakan mati. Maut tidak terikat ruang dan waktu. Yang engkau cintai belum tentu baik, yang engkau benci belum tentu buruk. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kembalilah ke dunia dengan jiwa yang bersih. Pintu gerbang dunia terbuka, suara kematian lenyap, tinggal keheningan yang mencekam. Lelaki itu mulai bergerak, tatapannya kosong. Dia melakukan prosesi fardu kifayah dalam kondisi semi-trance. Suasana emosinya bervariasi, intinya duka.